Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawani Dalimunte dari PMM 1 semester 1. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Saya akan membahas materi tentang diksi. Menurut Gori Keraf, diksi adalah pilihan kata atau mengenai pengertian kata-kata mana yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan pengungkapan yang tepat dan gaya penyampaian kata yang lebih baik sesuai situasi. Menurut KBBI, diksi adalah pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan khalayak pembaca atau pendengar pilihan kata. Selanjutnya, pilihan kata dan penggunaannya. Yang pertama, kata dari dan daripada. Contohnya, kertas itu terbuat dari kayu jati. Keterangan asal. Peristiwa itu timbul dari peristiwa seminggu yang lalu. Keterangan sebab. Buku itu ditulis dari pengalamannya selama di Jerman, menyatakan alasan. Yang kedua, kata pada dan kepada. Contoh, buku catatan saya ada pada Astuti. Pengantar keterangan. Saya ketemu dengan dia pada suatu sore hari. Itu keterangan waktu. Yang ketiga, kata di dan ke. Contohnya, Atik sedang berada di luar kota. Itu fungsi kata dengan di. Kedua, di saat usianya sudah lanjut, orang itu semakin malas belajar. Keterangan waktu. Yang keempat, kata dan dengan. Contoh, ayah dan ibu pergi ke Jakarta kemarin. Ibu memotong kue dengan pisau. Yang kelima, itu kata antar dan antara. Contohnya, kabar ibu belum pasti antara benar atau tidak, menyatakan pilihan. Dia akan tiba antara jam 4 sampai jam 6, jangka waktu. Persyaratan diksi. Persyaratan diksi yang pertama, pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frasa. Pilihan kata atau diksi yang sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frasa seharusnya pilihan kata atau diksi yang tepat, seksama, lazim, dan benar. Tepat, contohnya, makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim, tapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Yang sesama, contohnya kata besar, agung, akbar, raya, dan tinggi termasuk kata-kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya serta hari besar, tetapi kita tidak pernah mengatakan hari agung, hari akbar, ataupun hari tinggi. Begitu pula dengan kata jaksa agung tidak dapat digantikan dengan jaksa besar atau jaksa raya, ataupun jaksa tinggi karena kata tersebut tidak seksama. Yang kedua, pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. Ada dua, yaitu makna denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Makna denotasi disebut juga sebagai makna sebenarnya. Contohnya kepala, organ tubuh yang letaknya paling atas, besi, logam yang sangat keras. Yang kedua itu ada makna konotasi. Makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain. Makna konotasi disebut juga sebagai makna kias atau makna kontekstual. Contohnya, ibu kota, pusat pemerintah, ibu jari yang paling besar atau jempol, jamban atau kamar kecil. Ciri-ciri diksi. Yang pertama,
tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan tersebut, serta juga situasi serta nilai rasa pembaca. Yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat bahasanya serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Fungsi diksi yang pertama itu membuat para pembaca memahami apa yang ingin diutarakan atau disampaikan penulis atau pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi lebih efektif dan juga lebih efisien. Yang ketiga, menggambarkan ekspresi yang ada pada gagasan. Yang keempat, membentuk gagasan yang tepat. Adapun manfaat diksi supaya pembaca atau pendengar tersebut bisa membedakan dengan secara baik terhadap kata-kata denotatif, konotatif, sinonim, antonim, serta juga kata yang hampir mempunyai ejaan yang mirip. Sedangkan untuk atau bagi penulis, diksi tersebut bermanfaat supaya penulis dapat membedakan kata-kata yang ditulis sendiri serta kata-kata yang dikutipnya dari orang lain. Sekian dari pembahasan saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Pada yang saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.